sebanyak ini mau buat apa ya, Fems? Bukan ada kondangan kok. Kali ini, Joy mau ngajakin kamu jalan-jalan ke pabrik kerupuk subur. Itu loh, Fems, salah satu kerupuk legendaris yang sering banget nangkring di pojokan warung makan, toko kelontong, hingga penjual sayur, Fems. Cita rasa gurihnya pasti deh pernah kamu rasain, ya kan? Dan tentunya gak mudah terlupakan, Fems. Nah, daripada penasaran, cus, kita intip yuk serba-serbinya. Let's go! Di Yogyakarta ada lebih dari 50 pabrik kerupuk kaleng yang beroperasi, Fems. Salah satu pabrik yang paling terkenal adalah pabrik kerupuk subur. Kerupuk subur ini telah dirintis sejak tahun 1965 oleh keluarga Pak Solihin. Kini usahanya diteruskan oleh generasi kedua, yaitu Pak Aulia. Gak heran dong kalau kudapan yang satu ini diberi label legendaris. Jangan-jangan bisa jadi salah satu warisan budaya kuliner ya? Setiap kerupuk subur yang kerap kamu temui di warung-warung makan nih, Fems, ternyata harus melalui proses panjang di pabriknya loh, Fems. Proses yang cukup panjang itulah yang menyebabkan jam operasional pabrik kerupuk ini juga dimulai sejak pagi hari. Mulai pukul 5 hingga pukul 4 sore. Sudah pasti tujuannya agar kerupuk ini siap disantap kamu semua nih, Fems. Tepat waktu. Cakep. Adonan tepung dan bumbu halus yang telah kalis kemudian dicetak dengan mesin hingga berbentuk bulat dan berpola. Selanjutnya, adonan ini akan dikukus selama kurang lebih 5 menit dengan suhu tinggi. Wow, harus ekstra hati-hati nih, Fems, agar uap panas ini nggak langsung mengenai tubuh. Kerupuk yang sudah matang kemudian dijemur di bawah terik matahari selama beberapa jam hingga kering. Belum selesai nih. Agar benar-benar renyah dan gak gampang melempem, kerupuk ini harus dipanggang lagi, Fems. Proses pemanggangannya gak sebentar loh, memakan waktu kira-kira 2 hingga 3 jam. Terakhir nih, baru deh digoreng hingga garing dan mengembang. Ulala, seru ya ngegorengnya, Fems. Padahal proses yang satu ini sebentar banget loh. Paling cuma 2 hingga 3 detik. Gak boleh lama-lama, biar gak gosong pastinya. Soalnya minyak yang digunakan ini super panas, Fems. Kerupuk memang hampir gak pernah absen di setiap kuliner Nusantara ya. Gak heran, karena ternyata kerupuk ini merupakan bagian dari sejarah Indonesia loh, Fems. Kalau kerupuk aci seperti buatan Pak Subur ini mulai populer sejak abad ke-19 Masehi. Nah, nenek moyangnya adalah kerupuk rambak. Camilan yang biasanya terbuat dari kulit kerbau atau sapi ini. Konon katanya sih, sudah tertulis di dalam prasasti Batu Pura sejak abad ke-9 atau 10 Masehi loh. Wah, jadul banget ya. Oh iya, kerupuk aci dan kerupuk rambak sama-sama mengalami proses panjang, Fems, dalam pembuatannya. Kalau kerupuk aci ini dibuat dari adonan tapioka ditambah aneka bumbu. Kalau kerupuk rambak dibuat dari kulit kerbau atau sapi. Awalnya sih keras, tapi setelah diproses jadi keras-keras, crunchy di mulut, Fems. Kamu, dan kamu, pilih yang mana ya? Dua-duanya lah, sama-sama enak kok. Meski baru hadir belakangan, namun popularitas kerupuk aci ini nggak kalah loh dari kerupuk rambak. Soalnya nih, kudapan ini dahulu berperan penting bagi masyarakat. Pada abad ke-19, kerupuk aci bukan hanya berperan sebagai panganan pendamping, Fems, tetapi justru jadi makanan pokok warga kelas bawah. Dulu, produksi singkong begitu berlebih dan harganya sangat murah, sehingga masyarakat membuat kerupuk tepung dengan aci yang berbahan dasar umbi-umbian ini. Alih-alih mengkonsumsi daging, masyarakat menjadikan kerupuk ini sebagai lauk utamanya. Sementara, karena bahan bakunya dari kulit hewan yang lebih mahal, kerupuk kulit rambak ini hanya dihidangkan sebagai pelengkap makanan untuk kalangan priai. Kini, kerupuk ini memang selalu punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia dan mancanegara, Fems. Sampai-sampai rasanya gak lengkap kalau makan tanpa kerupuk. Kerupuk Indonesia mendunia. Tapi selain lekat dengan hidangan tanah air, kerupuk ini juga lekat dengan penggunaan kaleng sebagai wadah penyajiannya. Nah, makin kesini, makin banyak nih, Fems, inovasi kaleng kerupuk kekinian yang cantik-cantik banget kayak gini.
Kebetulan, Joy ketemu nih fams, salah satu usaha rumahan yang memproduksi kaleng kerupuk dan peralatan rumah tangga enamel lainnya yang dilukis sedemikian rupa hingga menjadi unik dan menarik. Wastraloka namanya. Wastraloka merupakan produsen kerajinan dan dekorasi rumah yang berbahan dasar kaleng fams. Salah satu yang paling laris manis, ya kaleng kerupuk ini. Lukisannya merupakan aplikasi dari budaya dan ciri khas Indonesia. Mayoritasnya motif batik yang selama ini identik dilukis di atas kain. Demi memperkenalkan keindahan budaya Indonesia dengan lebih luas, maka muncullah ide untuk membuat kerajinan ini. Oh iya, selain unik, Wastraloka membuat lukisannya secara manual, alias handmade loh fam. Setiap unit dilukis satu persatu oleh para pengrajinnya. Motif yang digunakan juga nggak sembarangan fams. Ada pakem-pakem yang harus diikuti sehingga nuansa budayanya tetap kental dan otentik. Lukis yang dipekerjakan pun ini merupakan pekerja seni beneran fams. Ada standarisasi kemampuan dasar yang harus dimiliki para pengrajinnya agar hasilnya pun gak main-main. Untuk menjaga kualitasnya, Wastraloka bukan hanya sekedar berkreasi dengan produknya, tapi rumah usaha ini juga memproduksi media lukisnya sendiri fams. Bahan dasarnya biasanya didapat dari sisa bahan pabrik kulkas yang tidak terpakai. Tentunya dengan kualitas yang numero uno dong. Bahan-bahan tersebut kemudian dipahat dengan tangan hingga menjadi kerajinan daur ulang kelas premium. Gak heran fams, kalau kemudian peminatnya ini bukan hanya warga lokal. Produk-produknya diekspor hingga mancanegara seperti Amerika Serikat, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan banyak lagi. Kaleng kerupuk mendunia fams. Bukan cuma itu, produk Wastraloka sudah berhasil membanggakan tanah air di ajang G20 loh fams. Pada perhelatan global itu, souvenir yang diberikan kepada para tamu merupakan hasil karya UKM yang berlokasi di Klaten dan Yogyakarta ini. Bagaimana? Tertarik untuk memiliki berbagai koleksi kaleng lukis seperti ini? Cus, tunggu apa lagi?